Serangan tombak milik dari Wang Lin yang langsunglah dihancurkan membuat Wang Lin cukuplah begitu terkejut. Tetapi beruntungnya kalau buah reinkarnasi ini berhasil untuklah matang dan mereka berdua langsunglah mengambilnya buru-buru. Begitu juga dengan Wang Lin mengambil pohon reinkarnasi, membuat seluruh para penyihir makam abadi begitu sangatlah marah besar. Dan untuk si penyihir yang berbadan otot besar teruslah menyerang dan menyerang. Sampai pada akhirnya dia berhasil untuklah menghancurkan formasi milik dari Wang Lin. Begitu juga dengan Wang Lin dan Tetua Hu langsunglah melarikan diri dengan berlawanan arah. Sehingga mereka pun main kejar-kejaran. Beberapa dari para penyihir ada yang mengejar Tetua Hu dan juga ada beberapa termasuk dengan si pria berotot besar ini mengejar keberadaan dari Wang Lin. Bahkan ketika Wang Lin mengerahkan tebasan pedang surgawinya dan tangannya terluka parah, dia justru tertawa terbahak-bahak. Dia terlihat begitu sangatlah menikmati luka yang berada di tangan kanannya. Sedangkan untuk Tetua Hu, dia dalam keadaan yang begitu sangatlah miris. Tangan kanannya langsunglah tertebas dan untuk penyihir wanita telah berada di sana, dia langsung memerintahkan seluruh para penyihir yang berada di sekitar dalam memangsanya. Pada akhirnya untuk Tetua Hu haruslah berakhir dalam mengenaskan ya. Sedangkan untuk Ciu Xiping, dia terus-terusan mencari keberadaan dari Wang Lin. Dengan bertujuan, dia akanlah mendapati keamanan serta kenyamanan jika berada di sisinya. Tetapi selagi mencari keberadaannya, dia telah tertangkap oleh penyihir 5 daun dan dia langsunglah dijadikan sebagai bonekanya. Kembali kepada Wang Lin yang masih main kejar-kejaran, dalam pengejaran tersebut juga, si pria berotot ini terus-terusanlah menyerangnya, membuat Wang Lin cukuplah begitu kesal karena memang dia inginlah bertarung dengannya, maka Wang Lin akanlah meladeninya, sehingga dia mengeluarkan perangkap binatang dan mengeluarkan God Slaying War Kariot. Selagi menunggu binatang tersebut benar-benar keluar, Wang Lin mencoba untuklah mengulur waktu. Selama dirinya mengulur waktu dan terus-terusan melakukan bentrokan kekuatan, Su Ligou juga memperingatkan kalau dia tidak boleh menggunakan pedang surgawinya terus-menerus. Jika tidak, maka dia juga akan menghilang beserta dengan jiwa pengembaranya. Ternyata ada batasannya masing-masing ya. Beruntung, penguluran waktu dari Wang Lin benar-benar tepat waktu. Setelah perangkap binatang dikeluarkan dan dia langsunglah melepaskan rantainya, membuat binatang surgawi tersebut langsunglah melahap jiwa dari pria berotot yang bernama Cimu. Namun setelah dari semua itu juga, Wang Lin langsunglah buru-buru untuk merantainya. Pasti banyak yang bertanya, mengapa Wang Lin buru-buru untuklah merantainya? Dikarenakan untuk binatang satu ini sulit untuklah dijelaskan. Dan setelah dia berhasil untuklah menarik binatang tersebut, dia juga mengalami kelelahan, serta energi spiritualnya sudah mulai menipis. Dan ketika Wang Lin memutuskan untuklah melarikan diri dan memasuki lantai kedua, dia pun langsunglah dihadang oleh salah satu penyihir tua yang bernama Mu Ye, dan dia sebagai penyihir 7 daun. Beruntungnya, Wang Lin telah berhasil memasuki lantai kedua, dan ketika dia inginlah melewati lantai pertama, Mu Ye langsunglah berteleportasi di portal lantai pertama. Lantas, Wang Lin pun buru-buru untuklah memasuki mutiara surgawinya untuklah bersembunyi. Dengan begini, si Mu Ye atau penyihir 7 daun tidak akan pernah bisa untuklah mendeteksinya. Di dalam mutiara surgawinya, Wang Lin menunggu sampai berminggu-minggu sampailah berbulan-bulan. Setelah merasa keadaan cukuplah begitu aman, Wang Lin keluar dari mutiara surgawinya dan inginlah melewati portal lantai pertama. Tetapi ketika dia sampai di sana dan inginlah menerobos, portal tersebut tiba-tiba tertutup dan terdapat sebuah segel yang membuat Wang Lin sama sekali tidak bisa keluar. Dengan dia menabrak sebuah segel, membuat keberadaan dari Wang Lin langsunglah diketahui guys. Lalu dia pun langsunglah menemui Wang Lin dan memberikan sebuah pilihan untuklah hidupnya.
menjadi bawahannya atau menjadi bonekanya, maka dia akanlah selamat seumur hidup atau bertarung dengannya sampai benar-benar meninggal dunia. Selagi si penyihir 7 daun ini ngedumel, Wang Lin melirik kiri kanan untuklah mendapati solusi dalam perlariannya. Karena dia sama sekali tidaklah menjawab, maka penyihir 7 daun ini akanlah menanamkan sebuah rune di dalam tubuhnya dan dia akanlah menjadi boneka iblisnya. Tanpa basa-basi, Wang Lin pun mengeluarkan sebuah formasi, yaitu segel naga, yang membuat bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Tidak sampai di situ juga, Wang Lin langsunglah mengeluarkan tebasan pedang surgawinya. Tetapi itu percuma saja. Tebasannya serta segel naganya berhasil untuklah dihancurkan hanya dengan satu gerakan tongkatnya guys. Gile. Dan perlu diingat, penyihir 7 daun ini setara dengan kekuatan transformasi jiwa tahap akhir ya. Bahkan ketika Wang Lin mengeluarkan bendera larangannya, hal ini membuat Muye atau si penyihir 7 daun menjadi begitu sangatlah tertarik kepadanya. Memang dia sangatlah cocok untuklah menjadi boneka iblisnya, maka dengan begitu dia akanlah menjadi orang yang paling terkuat di tempat makam abadi. Dari perkataannya sudah dapat diartikan masih ada orang-orang terkuat di makam abadi selain dirinya. Sehingga Wang Lin pun diberikan sebuah tekanan spiritual dan langsunglah ditanamkan sebuah jimat rune ke dalam tubuhnya. Dan setelahnya, Wang Lin mendapati peluang untuklah melarikan diri. Yang dimana kali ini, Wang Lin melarikan diri dengan menggunakan celah spesial dan memasuki ruang kehampaan. Dan dia juga menggunakan kompas bintang agarlah bisa berterbangan dengan begitu bebas di ruang hampa. Tetapi untuk si penyihir 7 daun ini ternyata begitu sangatlah bebas terbang ke sana dan ke sini. Walaupun pergerakannya cukuplah begitu melambat. Alhasil mereka berdua main kejar-kejaran. Sembari pengejaran juga, Muye kembali memberitahu dan memberikan kesempatan untuk 1 hari penuh ini. Jika dia tidak bisa mengeluarkan jimat yang berada dalam tubuhnya, maka sepenuhnya dia akanlah dikendalikan dan menjadi boneka iblis. Untuk memperlambat pergerakannya, Wang Lin kembali mengeluarkan perangkap binatangnya. Namun itu juga masihlah belum cukup. Justru hal ini membuat Muye cukuplah begitu marah besar dan dia memberikan 2 pilihan, mati atau menjadi boneka iblisnya. Dan serangan yang dikerahkan oleh Muye membuat benih yang baru saja dia tanam langsunglah memiliki kecambah dan langsunglah mengikat inti jiwa dari Wang Lin. Jika benih tersebut benar-benar tumbuh, maka Wang Lin akanlah menjadi boneka iblis seutuhnya. Sehingga Wang Lin pun akanlah membagi 2 pikiran. Satu pikiran untuklah menggerakkan kompas binatang, satunya lagi untuklah menekan jimat yang dia tanam. Beruntung, Wang Lin teringat kalau mutiara surgawinya ini memiliki elemen kayu, serta untuk benih yang barusan saja dia tanam, itu juga memiliki elemen kayu. Jadi dia terpikirkan untuklah menggunakan mutiara surgawi untuklah menyerap benih tersebut. Tanpa pikir panjang, Wang Lin pun langsunglah melakukannya. Benar saja untuk mutiara surgawi yang memiliki elemen kayu berhasil untuklah menyerap sebagian dan terlihatlah simbol yang berada di dahinya Wang Lin secara perlahan-lahan mulailah menghilang. Untuk Muye, dia telah menyadari jimat yang dia tanam tiba-tiba mulai melemah. Dia menjadi begitu bingung bagaimana bisa sosok orang seperti dirinya bisalah mengendalikan harta ajaib dalam cukup waktu yang begitu lama. Dan satu-satunya cara agarlah dia bisa mengendalikan Wang Lin sepenuhnya, yaitu mendekati keberadaannya. Jika Wang Lin terus-terusan menjauh darinya, maka ini adalah hal perbuatan yang sia-sia. Dan pada akhirnya, Wang Lin pun telah berhasil untuklah melepaskan jimat tersebut. Yang dimana jimat ini langsunglah tertanam di dalam mutiara surgawi, lebih tepatnya seperti disegel. Merasa jimatnya tiba-tiba menghilang, dia langsunglah begitu tercengang.
Dia merasa kalau Wang Lin ini memiliki banyak sekali harta ajaib di dalam tas penyimpanannya. Dan juga dia menjadi penasaran bagaimana cara jimat ini benar-benar lenyap begitu saja. Lalu dia langsunglah menambah kecepatan untuklah mengejar Wang Lin. Akan tetapi secara tiba-tiba Wang Lin berhenti, membuat Muye cukuplah begitu terkejut lagi. Dan Wang Lin kembali berterima kasih kepadanya. Berkat dia mendapati sebuah kemampuan serta ilmu baru dan melanjutkan untuklah melarikan diri. Sampai beberapa hari telah berlalu, dia juga tidaklah kunjung berhasil menangkap keberadaan dari Wang Lin. Alhasil dia memutuskan untuk menyerah saja dalam pengejarannya. Jika dia terus-terus mengejarnya, maka dia akanlah kelelahan. Dan Wang Lin bisa untuklah menghabisi nyawanya dengan begitu mudah. Akan tetapi, ketika dia sedanglah berbalik arah, Wang Lin langsunglah mengejarnya. Bahkan, Wang Lin memprovokasinya dengan cara menyerang terus-menerus. Pada awalnya, Muye sama sekali tidaklah tertarik. Namun, sekian kalinya Wang Lin terus mengganggunya, dia pun menjadi begitu sangatlah murka dan kembali untuklah mengejarnya. Sehingga mereka berdua kembali main kejar-kejaran. Sesingkatnya, merasa sudah begitu cukuplah jauh, Wang Lin sudah menyadari dari awal jika mereka melewati lebih jauh dari tempat makam abadi, maka penyihir 7 daun ini akanlah semakin melemah dan melemah. Itu bisa dilihat dari tato atau rune yang terdapat di tubuhnya sudah mulai meredup secara perlahan-lahan. Sehingga ini untuk kedua kalinya dia mencoba menyerah mengejar Wang Lin. Akan tetapi lagi dan lagi Wang Lin pun kembali memprovokasinya guys. Udah kayak main tikus kucing ya. Dan untuk Muye meminta kepada dirinya untuk minggir dari jalannya. Jika dia masih melakukannya, maka dia akanlah mengambil nyawanya. Namun ancaman tersebut sama sekali tidaklah didengar. Justru Wang Lin kembali mengeluarkan tebasan pedang surgawi, membuat sekian kalinya Muye benar-benar murka. Lagi dan lagi mereka berdua pun bermain kejar-kejaran. Sesingkatnya 1 bulan pun telah berlalu. Mereka yang masih main kejar-kejaran ke sana dan ke sini, Muye mempertanyakan di ruang hampa seperti ini apa yang inginlah dia lakukan, sebab untuk jalan keluarnya hanya ada 1 pintu saja. Dan pintu tersebut sedanglah dia segel dengan kekuatan akarnya. Jika dihancurkan, maka itu akanlah menjadi malapetaka untuk mereka berdua. Mendengar itu, Wang Lin pun langsunglah mengeluarkan tebasan pedang surgawinya dan menghancurkan pintu satu-satunya untuk keluar. Muye menjadi begitu sak-siksok karena dia akanlah terjebak di dalam ruang hampa seumur hidup. Sehingga dia berteriak kalau Wang Lin benar-benar begitu sangatlah gila. Dan sekian kalinya lagi, dia kembali mengejar Wang Lin. Gila, udah berapa kali mereka main kejar-kejaran, tetapi tidak ada hasilnya sama sekali ya. Karena sudah begitu sangatlah mentok, penyihir 7 daun atau Muye, dia pun langsunglah bermeditasi dan mengeluarkan pohon iblisnya. Untuk Su Ligou, dia cukuplah begitu ketar-ketir, meminta kepada Wang Lin untuklah cepat pergi dari sini. Jika nantinya dia terbangun dan menjadi Raja Iblis, maka merekalah yang akan mendapati masalah. Tetapi Wang Lin tersenyum karena ini adalah waktunya untuk Wang Lin dengan tubuh dewa kunonya benar-benar bangun dan akanlah menjemput mereka di dalam celah spesial. Sebab hanya untuk Wang Lin tubuh dewa kuno sajalah yang bisa memasuki ruang hampa dengan begitu mudah atau celah spesial ya. Tetapi juga inilah saatnya Wang Lin untuk mengacak-ngacak makam abadi dengan kekuatan tubuh dewa kunonya guys. Sebab juga mereka sama sekali belum memasuki lantai keempat. Dan lantai keempat menyimpan sebuah rahasia yang begitu sangatlah besar. Tetapi untuk di episode kali ini, kasihan juga untuk penyihir 7 daun, dia benar-benar dipermainkan oleh Wang Lin. Udah gitu, kagak ada hasil sama sekali pula. Haduh. Dan Mimin akhiri untuklah video kali ini. Bagi yang bertanya-tanya, kapan spoilernya? Ya, akanlah Mimin lanjutkan di hari Senin dan juga untuklah di hari Rabu, jika memang sempat untuklah di hari Rabu.
Sebab Mimin haruslah mengejar untuk Tonghua dari World of Immortal atau Babang Xiaojan yang tiba-tiba sudah tamat dari episode 21 sampai episode 26 sesuai informasi yang Mimin sebutkan ya. Dan itu akanlah dibahas untuk di hari Senin. Bisa dikatakan cukuplah terlambat, setidaknya Mimin upload. Bagi yang belum menonton, silakan ditonton ya. Tetapi jika sudah, ya Mimin minta like-nya serta komentarnya saja. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.